Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Putri Syumahroj. Sahabat beriman, Islam mengajarkan agar manusia menyayangi semua makhluk termasuk hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan mendatangkan maslahat untuk manusia. Misalnya, halal dikonsumsi telur dan dagingnya. Ada pula kuda yang menjadi hewan tunggangan pula bisa dimanfaatkan susu dan dagingnya. Banyak lagi hewan dengan sederet manfaatnya seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Namun ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Setidaknya ada 6 hewan. Meski masih ada pertentangan ulama mengenai jumlah dan jenis hewannya, satu hal yang penting digarisbawahi adalah larangan membunuh itu lebih menekankan pada menyayangi dan melindungi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hewan tersebut tidak mendatangkan mudarat, keenam hewan ini memang menempati posisi tersendiri dalam Islam, meski pemanfaatannya tampak tak signifikan. Pada era modern, hewan-hewan tersebut tercatat dalam kategori atau berjasa untuk para nabi. Berikut ini ada 6 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. Yang pertama, semut. Semut menjadi salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Hal ini sebagaimana dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Semut adalah makhluk Allah yang juga ikut bertasbih. Allah memberitahu bahwa bahasa semut bertasbih tidak sama seperti manusia bertasbih. Hal ini juga sebagaimana dalam firman Allah yang menyebutkan, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Allah telah memberitahu bahwa semut adalah umat dan juga memberitahukan bahwa makhluk-makhluk, burung-burung dan hewan-hewan semuanya adalah umat. Sama seperti kita, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Yang kedua, burung hudhud merupakan salah satu burung yang dilarang untuk dibunuh karena memiliki jasa dalam kisah Nabi Sulaiman. Kisah burung hudhud sendiri sudah banyak orang yang mengetahui. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman yang membawa Ratu Bilqis bersama pasukannya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari peran burung. Hal inilah yang membuat burung hud dilarang untuk dibunuh. Karena pengaruh besar burung dalam sejarah Islam sangat besar terhadap berimannya Ratu Bilqis dan pasukannya. Yang ketiga, lebah. Siapa sangka ternyata lebah menjadi binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hal ini karena lebah menghasilkan madu yang manfaatnya sangat besar terhadap kesehatan tubuh manusia. Bahkan madu menjadi obat alami bagi orang sakit. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu,
dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa madu yang dihasilkan dari lebah bisa menjadi obat alami. Manfaatnya sangat banyak sekali, di antaranya sebagai pengontrol gula darah, mencegah penyakit, meningkatkan stamina, dan lain-lain. Yang keempat, burung surot. Burung surot merupakan jenis burung pipit. Burung surot bisa ditemukan di Eurasia dan benua Afrika. Alasan mengapa burung surot dilarang dibunuh hanya ada dalam hadis yang telah dijelaskan mengenai 4 hewan yang dilarang dibunuh. Burung memiliki paruh pendek dan merupakan burung pemakan biji-bijian. Bentuk kepalanya membulat dan memiliki bulu berwarna putih. Begitulah anatomi dari burung surot. Yang kelima, katak. Katak adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Selain daripada keempat hewan di atas, ada hadis yang menjelaskan mengapa katak dilarang untuk dibunuh, apalagi dikonsumsi dagingnya. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdim, dan takbir." Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim. Maka diizinkanlah bagi kodok, kemudian api menimpanya. Maka Allah menghentikan untuknya panas api dengan air. Hukum membunuh katak dan menjadikannya sebagai bahan penelitian juga diharamkan, apalagi mengkonsumsinya. Hal yang membuat katak diharamkan dibunuh adalah karena suara katak setelah hujan merupakan caranya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katak dalam sejarah Islam juga berperan dalam kisah Nabi Ibrahim. Katak membantu menyiram air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim saat dihukum oleh Raja Namrud. Yang keenam, kucing. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa kucing diharamkan dibunuh karena hewan satu ini selain lucu juga merupakan hewan yang Rasulullah SAW pelihara dan sayangi. Rasulullah SAW bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis, dalam artian ketika menyentuh apapun Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidak najis, dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, itulah sahabat beriman, 6 hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam dan sangat diharamkan. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman atau saudara-saudara Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.